Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan The Jetis Channel, channel tutorial. Kita kali ini akan membahas mengenai sebuah kamera webcam dari sebuah produsen cukup ternama untuk produk eh, webcam dan produk-produk teknologi informasi lainnya, yaitu dari Logitech. Ya, tepatnya kita akan bahas mengenai nih ya, C922 Pro HD Stream Webcam, sebuah produk webcam dari Logitech. Kamera ini bisa menghasilkan 1080p per 30 fps dan 720p per 60 fps. Luar biasa ya. Jadi untuk sekelas kamera webcam ini memang cukup luar biasa. Ini boxnya unboxingnya kemarin sudah di video sebelumnya, dan kali ini saya tampilkan hasil video dengan menggunakan ini C922 Pro HD Stream Webcam dengan kondisi real nih ya, background saya seadanya ini. Saya belum pakai green screen, nanti kita coba pakai praktekkan chroma key-nya hasilnya seperti apa untuk menjadikan green screen ya. Oke, untuk pembeliannya ini, untuk harganya itu sendiri kalian bisa dapatkan di toko-toko online, apapun itu pasti ada produk ini. Atau kalau misalnya ada toko produk-produk IT ya, di situ mungkin bisa kalian dapatkan, tapi lebih mudah beli secara online ya. Dan harganya kisaran 1.300.000 mungkin ya di beberapa, dan saya dapat juga produk ini di kisaran harga segitu kemarin. Jadi untuk kelengkapannya sendiri di ini kemarin yang saya pikir ini apa yang bisa kok saya pikir kemarin webcam kok rasanya berat banget di dalamnya, itu isinya apa, ternyata di dalamnya ada ini mini tripod ya, yang bentuknya sepertinya sih kelihatannya cukup kokoh. Jadi cukup kokoh ini, warnanya hitam dan silver ya. Ini yang bikin berarti boxnya kemarin. Oke. Kemudian ternyata di dalamnya juga ada sebuah nih. Dalamnya kita dikasih 3 bulan premium lisensi dari aplikasi XSplit ya. 3 bulan premium lisensi dari aplikasi XSplit. Nah, nanti kita bahas aplikasi XSplit itu seperti apa, fungsinya seperti apa, dan ya sama saja sebenarnya aplikasi XSplit ya, untuk karena ini webcam untuk streamer ya, aplikasi-aplikasi untuk streaming. Jadi kita dapat 3 bulan premium lisensi. Lumayan, nanti kita coba. Ya, tapi di video kali ini kita nggak akan bahas aplikasi XSplit-nya ya, tapi kita akan bahas aplikasi yang kita coba download dari webnya Logitech langsung. Oke, white boxnya saya betulkan dulu. Nah, nama aplikasinya adalah ini, Logitech Capture ya, like kamera capture. Di sini kalian bisa download untuk macOS atau download untuk Windows. Kemudian besar filenya itu sekitar berapa nih?
114 MB ya, besaran filenya 114 MB. Kita install dan sudah kita install dan hasilnya ini, aplikasinya seperti ini. Logitech Capture. Oke. Ya, di pertama ini ketika kita sudah jalankan aplikasinya, kita ada pilihan shotnya ya, ini pilihan shot. Tentu saja karena kita akan membahas C922 Pro Stream Webcam ya, kita pilih shot satunya adalah C922 Pro Stream Webcam ya. Kemudian untuk shot 2-nya oke lah, kita pilih display satu lah, tampilan dari monitor kita ya. Kita ke yang shot satu ini dulu, ke C922 Pro Stream Webcam. Ini di sini ada exposure ya. Exposure ini fungsinya apa? Fungsinya adalah jika kalian berada di ruangan yang agak lebih gelap pencahayaannya, maka ini kalau kita pakai exposure itu akan dibantu oleh webcam Logitech itu untuk otomatis meningkatkan kecerahannya. Nah, kita coba ya. Kita coba, saya matikan terlebih dahulu lampunya. Ini saya fullkan dulu ya. Ini posisi lampu penerangan nyala. Nah, saya matikan. Kondisinya seperti ini ya, kondisinya seperti ini, gelap ya, lebih gelap. Di sini ada exposure. Nah, exposure akan saya coba klik nyalakan. Saya full face dulu, exposure saya nyalakan, kita lihat ya. Nah, itu akan terlihat lebih terang ya. Kalau saya matikan, nah itu kan gelap. Saya nyalakan exposure, lebih terang. Padahal ini tanpa menggunakan lampu ya, tanpa menggunakan lampu tambahan. Oke. Nih, tampilan di aplikasinya seperti ini. Ini exposure, saya matikan. Nah, itu gelap kameranya, saya nyalakan lagi, terang. Oke, jadi fungsinya itu ya. Jadi kita nyalakan kembali lampunya. Kemudian di bagian bawah nih, di bagian bawah ini ada zoom. Kita bisa nge-zoom. Ya, kita zoom. Nah, kita juga bisa kanan kiri. Ini kita kanan, kiri, atas juga, bawah juga. Oke. Nah, kita misalnya zoom. Oke. Bisa zoom seperti itu, asik sekali kan. Nah, zoom. Ini coba saya fullkan ya. Nah, tuh. Kualitas gambarnya masih lumayan bagus ya, masih lumayan bagus. Nah, ini saya zoom ya, kalau saya kembalikan, nah itu hasilnya. Aset, ini tombol untuk mereset dari zoom tadi ya. Kemudian di bawahnya ini ada autofocus ya. Di bawahnya ada autofocus. Ini autofocus, ini sudah saya on kan ya. Saya on kan autofocus, dan ketika saya gerakan, nah itu fokusnya seperti itu ya, ngeblur. Oke, ngeblur. Jadi lebih baik autofokusnya kita jalankan. Apalagi sih yang nggak lebih mudah dari semua yang otomatis, jadi tetap kita pilih yang otomatis. Jadi kita pilih autofocus. Oke, itu sudah autofocus. Kemudian di bawahnya juga auto white balance ya. Di bawahnya ada auto white balance. Ini saya on kan juga karena saya lebih suka yang otomatis. Kalau misalnya tidak kita on kan, kalian bisa mengatur white balance-nya di sini. Oh, tuh seperti itu tuh bedanya. Lebih enak kita bikin auto. Kita kembali ke itu.
Kemudian di bawahnya lagi ada image setting. Image setting sama aja, jadi kita bisa mengatur misalnya kontras lah. Nih, apa ini namanya ya? Pokoknya pengaturan tentang gambar ya, tentang gambar baik warna, color ya, color, kontras, pencahayaannya, exposure ya. Nah, tapi kalau lebih ini ya nggak usah aja, kita reset aja. Yes, kita kembalikan, kita nonaktifkan. Kemudian di bawahnya ini ada anti flicker setting. Ini akan apa ya? Reduce ini loh, efek dari pencahayaan ya, efek dari pencahayaan. Ini misalnya coba kita on kan ya. Kita on kan, kemudian ini ada pilihan 50 Hz dan 60 Hz. Ini coba kita full kan. Ini 50 Hz, ini 60 Hz. Sebenarnya ya bedanya nggak terlalu terlihat banget sih. Tuh. Tuh. 50 Hz, ini 60 Hz. Oke. Kita off-kan aja. Nah, kemudian di bagian bawahnya ini ada chroma key. Ada chroma key. Chroma key yaitu yang fungsinya untuk tadi pakai green screen ya. Kalau kalian yang mau pakai green screen, mau menghilangkan background ini di belakang, ya kita pakai chroma key ini. Nah, tuh chroma key ya. Ya, kalau kita tampilkan full ya akan gelap karena nggak ada background yang kita pilih. Oke. Ini kan, nah ini bisa disetting nih, disetting, saya besarkan biar terlihat. Nah kalau biar ini nggak kelihatan, ini karena settingan di green screen saya karena kainnya minim sekali, jadi hanya ukuran berapa nih di sini. Kalau nggak pakai chroma key kan kelihatan tuh, nah jadi bayangan kain green screennya ini hanya segini. Maka ketika kita aktifkan chroma key-nya, ya seperti itu terlihat. Makanya kalau kita mau menghilangkan mungkin kita zoom aja. Nah, ya kan? Biar mengurangi ini. Nah, bisa seperti itu. Nah, misalnya seperti itu. Itu kalau kita mau. Kemudian ada set ini, kita bisa atur. Jadi untuk flick yang di samping-samping ya, karena efek pencahayaan juga maka kelihatan ada titik-titik ini di sebelah sini, kita bisa atur di sini. Keren sekali jadi. Nah, jadi kita sangat diberi kemudahan ya di menggunakan aplikasi dari Logitech Capture ini. Nah, itu chroma key. Oke, kita nonaktifkan terlebih dahulu lagi. Nah, ini kembali, ini sudah saya zoom ya. Tapi nggak apa-apa ya, bagus di zoom ya untuk menghilangin itu. Oke. Oke, kemudian tadi sudah chroma key, sudah kita ke advanced setting. Ini ada apa nih advanced setting? Ternyata ada dua menu di horizontally flip shots. Seperti apa? Wow, jadi ngeflip ya, kanan kiri ya. Vertically flip shot. Wah, hai, kebalik saya. Nah, oke, kita kembalikan. Nah, itu tadi di advanced setting. Advanced setting di settingan jadi C92 Pro Steam Webcam. Kemudian di aplikasi ini ada pilihan yang kedua adalah short 2-nya. Short 2-nya ya biasanya kalau kalian streamer, game streamer atau kalian yang bikin tutorial ya seperti ini, displaynya bisa short 2-nya bisa ini display capture. Nah di sini ternyata ada pilihan XSplit VCam ya. Coba saya nyalakan
XSplit VCam-nya, dan nanti kita pilih shot-nya dari shot 2-nya dari XSplit. Coba saya nyalakan dulu. Oh, yes, berarti otomatis dia jalan. Nah, sebentar. Kita tunggu. Kita harus sign in dulu. Kita tunggu. Camera is not available. Currently is used by all Logitech. Ya. Oke. Karena dipakai di ini, tetap nggak bisa ya, artinya nggak bisa dipakai untuk. Tapi di sini ada pilihannya tadi. Oke, nanti aja kita bahas XSplit VCam-nya nanti ya. Kita bahas ini dulu. Shot 2-nya kita tetap ganti yang tadi display 1 ya, tampilan dari monitor. Oke, kemudian ada advanced setting, sama aja nih, horizontal. Kita balik-balik. Oke. Kemudian di bawahnya ada tombol ini, watermark. Ini apa sih? Ngilangin. Sebentar saya. Oh, ini. Jadi di bawah watermark itu kalau on ada tulisan Logitech ya. Kalau kita nonaktifkan maka nggak ada. Nah, kemudian kalau text overlay, kita aktifkan text overlay. Oh, kita bisa bikin tulisan ya di bawah nih. Kita bisa tulisan di bawah. Ini misalnya kita mau ini tulis. Ini sedang nyoba C922 Logitech. Oke, kita bisa kasih tulisan di bagian bawah ini. Ada pilihan show, hide, show ditampilkan, hide dihilangkan. Oh iya, jadi kalau bisa untuk menampilkan teks di bawah ya, entah itu apa sih, keterangan nama atau apa, bisa sampai di sini. Ini bisa di hide, bisa di show. Duration ini seperti apakah? Oh, ada lama, dua waktu atau ini 2 second. Oh, otomatis menghilang. Oke, bos. Jadi kita ada pengaturan ini, tampilan teksnya kalau 2 second ya otomatis setelah 2 detik akan menghilang. Kalau 5 second ya setelah 5 detik dia akan menghilang. Kita itu kan menghilang. Oke. Jadi ada pengaturan durasinya untuk teksnya. Kemudian style di sini hanya ada satu yang aktif. Mungkin yang nggak aktif ini nanti bisa kalian aktifkan atau kita aktifkan setelah kalian membuat account ya dalam posisi login. Ini karena saya belum login, saya coba tadi mengaktifkan account, membuat account, tetapi konfirmasi ke email saya cek itu tidak masuk. Jadi ini posisi saya belum login ya. Jadi style tagnya ini hanya ada satu. Ada ukurannya juga, ada ukurannya ya, ukuran untuk teksnya ini. Ada ukurannya, stylenya cuma satu, durasi tadi sudah kita bahas, kemudian ada alignment juga tentunya akan ini yang lain belum aktif. Background juga, background dari teksnya ya, Oke. Skin effect kita coba buka. Skin effect itu ternyata ada ini filter ya, ada filter. Nah, kita harus pilih terlebih dahulu nih shot mana yang mau kita kasih skin effect. Ini ada shot 1 atau shot 2, kita misalnya shot 1. Nah, kita pilih skin effect-nya ini. Yang ini.
Ini belum aktif. Coba kita buka. Oh, salah pilih shot, ini harusnya di atas. Ini ya. Di bawahnya ada shot. Nah, kalau kita pilih ini ya, oh gambarnya ini. Ini kemudian filter yang lain masih belum aktif, masih di lock ya. Ini. Kemudian border kalau kita bisa pilih shotnya, bordernya mau apa, merah. Kemudian size-nya, oh ini kita bisa pilih, oh keren sekali. Oke, kemudian transisi, saya pikir ini transisi dari skin 1 ke skin 2 ya. Misalnya kita pilih ini nih yang aktif, coba kita transisi, oh seperti itu. Oke, keren sekali. Ya itu di menu apa sih namanya ini ya, kayak kembang api. Kemudian ke bawahnya ke video, settingan videonya sendiri. Settingan videonya otomatis kalau kita ngerekod ini nggak bisa setting ya, karena dia posisinya sedang record, dan itu kita bisa setting kalau kita sedang nggak ngerekod, ini sedang ngerekod jadi nggak bisa kita setting. Jadi ada resolusi, kemudian ada fps-nya bisa kita pilih, kemudian ada media untuk penyimpanannya juga kita bisa pilih. Nah, kemudian untuk default microphone ya, default microphone karena kita pakainya Logitech ini ya, maka yang defaultnya adalah mikrofon ProStream ini, atau bisa kita pilih ini untuk default mikrofonnya. Dan untuk kualitas suaranya ya, ini karena ini bawaan dari sebuah webcam, maka dia akan lebih bisa mencakup suara-suara yang ada di sekitar kita. Jadi bukan fokus ke suara saya ya, tapi ke suara yang ada di sekitar kita. Misalnya ada suara apa? Suara ya, kedengaran kan? Suara tetesan air. Saya yakin kalian teman-teman dengar itu suaranya. Ya, itu. Jadi karena kita pakai kamera dari webcam dari bawaan Logitech ini, maka suara yang ada di sekitar kita itu akan masuk dan itu terdengar jelas. Artinya sensitivitas dia sebagai sebuah mikrofon internal memang cukup sensitif ya, cukup luar biasa juga. Cuman kalau bagi kalian yang ingin lebih fokus ke suara kalian yang akan masuk ke streaming kalian, maka saya sarankan menggunakan, ya tetap harus menggunakan condenser mic lah ya. Kalian bisa gunakan condenser mic untuk biar lebih fokus ke suara kalian saja yang masuk ke streamer kalian atau ke video rekaman kalian. Kalau kalian menggunakan mikrofon bawaannya C922 ini, ya kualitasnya seperti ini, kemudian banyak dari suara-suara dari sekitar kita yang akan masuk ke streamer kalian. Oke, itu untuk audio. Kemudian di bawahnya ada ALT ini hanya tombol-tombol ya. Bila kalian ingin cepat melakukan sesuatu, misalnya start stop recording, ALTR, pause unpause recording, ALTP, seperti itu. Kemudian di bawahnya ini yang gambar orang, ini merupakan settingan dari profile. Itu oke. Saya zoomnya kecilin biar nggak terlalu terlihat besar muka saya. Nggak apa-apa ya, tampilan detailnya dan autofokusnya ternyata cukup
Kita belum nyoba autofocusnya ya, coba tadi kita coba autofocusnya. Di mana ya autofocus? Oh ini autofocusnya. Nah, ini ya, kalau dibikin autofocusnya cepet juga nih, bisa lihat. Tuh kan. Tuh. Tuh, keren. Autofocusnya cepet tuh. Nah, ya, luar biasa. Oke, itu adalah bahasan kita kali ini ya. Kita ngebahas mengenai sebuah webcam dari Logitech C922 Pro HD Stream Webcam. Harga sekitar 1,3 juta, bisa didapatkan di online shop langganan kalian dan kualitasnya luar biasa. Kemudian dukungan aplikasinya kalau dari Logitech memang nggak perlu diragukan lagi dibanding dengan manufaktur yang lain. Logitech itu ketika memproduksi sebuah produk, baik itu kamera atau yang lain, maka dukungan untuk aplikasinya itu memang luar biasa. Dan kita baru bahas satu aplikasi yang dari bawaan Logitech, nggak disertakan bundle di sini ya, di dalam box ini nggak disertakan, tapi bisa kalian download di websitenya Logitech, yaitu namanya adalah Logitech Capture. Nah, nanti kita bahas mungkin ya setelah video ini, kita akan bahas aplikasi yang lain karena ada beberapa aplikasi yang cukup menarik, yaitu XSplit yang kita dapatkan 3 bulan lisensi untuk pemakaian profesional dari XSplit. Nanti kita akan coba aplikasinya seperti apa, kemudian kita akan melihat kualitas webcam ini digunakan dengan aplikasi itu seperti apa. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video kali ini. Buat teman-teman, mohon dukungannya ya kalian untuk subscribe channel ini. Ini merupakan channel tutorial saya yang saya bikin memang untuk berbagi dengan teman-teman, baik itu terkait dengan tutorial YouTube atau tutorial yang lain terkait dengan teknologi informasi maupun pendidikan, karena memang saya berada di kisaran itu. Dan semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Silakan kalian subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.